Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan huwa rasulullah la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala siratim mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatul lak wa 'alaik. Quran hubungannya dengan diri setiap muslim berada pada dua kemungkinan. Quran bisa menjadi bantahan, atau sebaliknya Quran bisa menjadi penghujat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu hujjatul lak. Quran itu hujah bagi kamu. Quran itu bantahan bagi kamu. Walaik, atau Quran itu yang akan membantah kamu, atau Quran itu yang akan menghujat kamu. Bagaimana kita Quran pasti, sehingga dengan demikian semua kita pasti berada dalam dua kemungkinan. Saya berharap, saya berdoa mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang menjadikan Quran sebagai hujah, sehingga kalau Quran tidak dijadikan sebagai hujah, maka dia akan menjadi penghujat bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit alhamdulillah perjalanan kita sudah sampai ke ayat 64 terakhir. Kita masih ingat ayat 64 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan islau hal yauma bima kuntum takfurun. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ayat ke-65 masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebelum saya bahas ayat ini, saya ingin menyampaikan satu wawasan dulu untuk menjadi cambuk bagi kita. Almarhum Krisya memiliki pengalaman spesial dengan ayat ini, sampai beliau menuliskan satu lagu. Itu pemahaman beliau terhadap surat Yasin, khususnya ayat 65. Apakah kita juga mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Krisya, sehingga ini menjadi inspirasi Krisya untuk melahirkan satu dakwah dengan caranya? Mudah-mudahan semakin kita baca Al-Quran, semakin akan membuka pikiran dan hati kita, sehingga bermunculanlah gagasan-gagasan baru dari apa yang kita baca. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata nakhtimu kita sudah ketemu di awal Al-Baqarah, sama dalam bentuk telah dalam Al-Baqarah. Kalau di sini dalam bentuk sedang. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Khatama bentuk lampaunya, bentuk sedangnya di sini subjeknya kami nakhtimu. Khatama itu secara bahasa berarti mengunci, menutup. Al-yauma pada hari ini yang dimaksud sama dengan yang dimaksud di ayat ke-64. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Kalau di sini sebutkan
Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Al-yauma pada hari ini, nakhtimu kami mengunci, kami menutup, ala afwahihim pada mulut mereka. Siapa mulut? Siapa di sini yang diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka jahanam? Siapa mereka di sini yang takfurun? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada ulama yang mengatakan bahwa mengapa disebutkan Allah menutup, kami menutup mulut mereka? Karena kalau tidak ditutup, masih ada peluang mereka berdusta, masih ada peluang mereka berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kunci. Kalau saja di saat itu tidak ditutup mulut mereka, saking sudah menjadi mendarah dagingnya berdusta dan berbohong itu, sehingga dia akan terus berdusta dan terus berbohong. Dalam konteks bisa mengatakan yang tidak bisa dibilang iya, yang iya dibilang tidak. Sehingga ayat ini menjadi cambuk, bahwa kalau hari ini mulut kita bebas mengatakan iya dibilang tidak, tidak dibilang iya, boleh kita bilang hak, tidak boleh kita bilang boleh, kita putar balik semuanya, boleh bebas selama mulut ini masih bisa berbicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu nakhtimu, kami kunci, kami tutup mulut mereka. Satu, yang pertama, nakhtimu, kami kunci, kami tutup. Tadi ingat, kita hubungkan dengan surah Al-Baqarah untuk memudahkan ingat kata-kata ini. Khatamallah, khatamallah, Allah telah mengunci, Allah telah menutup. Sementara di sini disebutkan nakhtimu, kami mengunci. Ini dalam bentuk sedangnya, subjeknya kami, kaminya mana? Nun di awal. Nakhtimu, nanya itu berarti kami mengunci, kami menutup. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin masukkan sedikit bahasa Arab ya. Mudah-mudahan dapat jadi tambahan bagi kita. Kalau huruf na berarti kami. Sekarang saya ini Anita, alif nun ya ta. Kalau alif saya, sekarang ganti nunnya dengan alif. Nakhtimu, kami mengunci. Kalau saya mengunci, nunnya diganti dengan alif. Akhtimu, saya mengunci. Kalau diganti dengan huruf ya, dia laki-laki. Yakhtimu, dia mengunci. Kalau diganti dengan huruf ta, artinya engkau. Takhtimu, engkau mengunci. Yuk, 4. Alif, nun, ya, ta. Sehingga ada yang menyingkat dengan Anita. Alif artinya saya, nun artinya kami, ya artinya dia laki-laki, ta artinya engkau laki-laki. Saya kembangkan di sini dulu supaya mudah-mudahan kita dapat tambahan ilmu. Nakhtimu, kami mengunci. Kalau ditanya orang dari mana kata kaminya, nunnya. Kalau nunnya diganti dengan alif, maka saya mengunci, akhtimu. Kalau diganti dengan huruf ya, dia laki-laki, menjadinya yakhtimu, dia mengunci. Kalau diganti dengan ta, takhtimu, engkau mengunci. Saya rasa paham? Saya kembangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, kami menyembah. Kalau di sini tadi nakhtimu, kami mengunci. Oke, sama-sama kami. Saya yakin insya Allah coba kita aplikasikan. Kaminya mana? Nun. Kalau nunnya diganti dengan alif, maka jadinya saya. Na'budu, kami menyembah. Kalau a'budu, saya menyembah, aku menyembah. La a'budu ma ta'budun. Kita sudah sampai ke sana. La a'budu ma ta'budun.
saya tidak menyembah, aku tidak menyembah. Tuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ingin saya sampaikan adalah untuk memperlihatkan betapa mudahnya bahasa Arab. Saya kembali. Al-yauma, pada hari itu, pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut mereka. Tadi bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa mengapa Allah sebutkan di sini kami menutup? Ini artinya bahwa kalau di saat itu mulut orang kafir itu tidak ditutup, saking mendarah dagingnya perbuatan dosa yang dilakukan, saking sudah melekat menyatunya dengan dirinya perbuatan salah atau perbuatan berbohong, maka bisa jadi di saat itu pun dia akan menolak apa yang ditunjukkan kepadanya. Di saat itu pun dia akan berbohong. Itu sebabnya Allah tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Kallama yukallimu artinya berbincang-bincang, bercakap-cakap, berbicara. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka berbicara kepada kami. Lanjutannya, setelah mulut ditutup, tangan yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa yang mereka kerjakan. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka berbicara kepada kami, tangan mereka bercakap-cakap dengan kami. Apa yang bisa kita bantah? Mulut kita ditutup. Nauzubillahi min zalik. Yang ketiga, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka memberikan kesaksian. Kaum muslimin rahimakumullah. Dari mana kita bisa berbohong lagi? Tangan yang membicarakan kepada Allah apa yang pernah dilakukannya, kaki menjadi saksi di hadapan Allah apa yang pernah dilakukannya, mulut kita ditutup, tidak bisa membantah. Saya ingin kembangkan dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 30, hatta syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika ahli neraka itu sudah sampai ke neraka, maka syahida. Kalau di sini bentuk sedangnya tadi tashhadu, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau di sini bentuk telahnya syahida alaihim, memberi kesaksian kepada mereka, sam'uhum, pendengaran mereka, wa absaruhum, dan penglihatan mereka, wa juluduhum, dan kulit mereka. Coba kita hubungkan ini. Saya ulang, surat Al-Fussilat, surat ke-41 ayat 20. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Pendengaran mereka memberikan kesaksian, mata mereka memberikan kesaksian, kulit mereka memberikan kesaksian. Kesaksian terhadap apa? Bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan secara terus-menerus dulu waktu di dunia. Kalau Al-Fussilat ini kita tambahkan ke surat Yasin, maka apa saja anggota tubuh kita ini yang menjadi saksi? Pertama tadi, tashhadu arjuluhum wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara, kaki menjadi saksi, satu. Kedua, pendengaran jadi saksi, memberikan kesaksian. Penglihatan memberikan kesaksian. Bahkan kulit memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan apa yang kita lakukan semenjak kita akil balik
Kalau kesaksian itu berkaitan dengan kebaikan, alhamdulillah. Tapi kita tidak lepas dari perbuatan salah dan dosa. Kita tidak terlepas dari dua warna itu, ada baik, ada buruk. Siapapun kita. Bagaimana kalau seandainya belum sempat bertaubat sementara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan semua anggota tubuh kita nanti akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Keyakinan terhadap ayat 65 inilah yang membuat seseorang berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Salah satu contohnya berkaitan dengan ayat ini kita temukan lagi di surat Al-Isra, surat 17 ayat 36. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Satu, jangan kamu mengikuti apapun yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Al-Isra surat ke-17 ayat 36. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti apapun yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Artinya di sini seorang muslim tidak akan pernah seorang muslim tidak akan pernah ikut-ikutan. Orang muslim pasti punya alasan ketika melakukan sesuatu, dan alasan itu adalah alasan kebaikan. Saya cuma berhayal barangkali ya, saya cuma mimpi suatu saat mudah-mudahan ayat 36 surah Al-Isra itu betul-betul real dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul-betul nampak dalam perilaku setiap muslim. Bahwa setiap muslim dalam melakukan sesuatu pasti punya pengetahuan tentangnya, dan tidak ada yang karena memang sudah begini, karena sudah begini dari dulu. Tidak ada. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah sampaikan bahwa tidak ada yang paling indah dalam hidup ini melainkan sesuatu yang kita tahu persis apa yang kita lakukan itu. Kita melangkah dalam hidup ini mantap karena kita tahu, karena kita punya alasan, kita punya ilmu. Mudah-mudahan mimpi saya menjadi nyata, insyaallah. Setiap muslim mempunyai alasan yang kuat ketika melakukan sesuatu. Setiap muslim tidak bisa dibantah. Dia melakukan sesuatu ada ilmu. Mengapa begini? Oh, karena disuruh Quran begini. Mengapa begini? Karena hadis menyuruh begini. Mengapa tidak begini? Karena dilarang oleh Quran. Mengapa tidak begini? Karena dilarang oleh hadis. Kalau seperti ini prinsip hidup kita, insya Allah nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah enggak berat. Enggak berat. Kita bisa pertanggungjawabkan secara ilmu di dunia. Insya Allah inilah yang akan meringankan hisab kita nanti di akhirat. Maka ada ucapan hasibu qabla an tuhasabu. Termasuk di dalam makna ini adalah kita melakukan hisab, melakukan perhitungan sebelum nanti kita dihitung, sebelum nanti kita dihisab. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya hubungkan 3 ayat ini. Yasin ayat 65, Fussilat ayat ke-20, Al-Isra ayat ke-36. Sehingga kalau kita hubungkan ini semua, kesimpulannya semua anggota tubuh kita. Saya belum selesai. Al-Isra 36. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuad, dan hati. Di 2 ayat tadi belum disebut hati. Sam'a, absar sudah, pendengaran, penglihatan sudah. Di sini ditambahkan satu lagi yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, fuad.
Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran itu, wal basar, dan penglihatan itu, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya mereka itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini ayat ini, maka akan menjadi kontrol di telinga, akan menjadi kontrol di mata, akan menjadi kontrol di tangan. Saya tidak mau memandang sesuatu yang saya tidak boleh memandangnya, karena nanti pandangan saya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau mendengar sesuatu yang tidak perlu dan tidak pantas untuk saya dengar, karena pendengaran saya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sampai menyeleksi, sampai berhati-hati apa yang terdetak di dalam hati kita, karena ini nanti akan diminta pertanggungjawaban. Wow. Indah. Betul-betul kita bergerak karena pikiran, betul-betul kita bergerak karena ilmu, betul-betul kita berbuat sesuatu dan kita siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena punya dasar Allah yang suruh, karena Rasul yang suruh. Betapa hebatnya kalau sudah seperti ini. Orientasi orang melakukan sesuatu pasti berangkat dari mencari tahu ilmu. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya kembali ke ayat. Nanti saya sampaikan satu hadis lagi menambah ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Kita jangankan perbuatan yang kita lakukan tahun lalu, perbuatan yang kita lakukan minggu lalu barangkali kita sudah nggak ingat. Kita jangankan perbuatan yang kita lakukan 2 bulan 3 bulan yang lalu, 2 hari 3 hari yang lalu pun bisa jadi kita sudah tidak bisa ingat lagi dari awal sampai akhir, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Itu sebabnya sebelum kita berangkat ke tempat tidur, kita lakukan muhasabah hari ini. Apa yang saya sudah lakukan hari ini? Yang saya lakukan itu yang mungkin kemungkinan salah di mana? Adakah yang salah? Kalau salah, pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak mohon ampun sekarang dan saya berangkat tidur, maka tidur saya dalam keadaan saya belum memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau besok pagi saya bangun lagi, kalau saya tidur dan tidak bangun lagi, berarti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sebelum kita sempat memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah hubungannya mengapa Rasul menyuruh kita berdoa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Bukankah kalau dalam doa selamat yang selalu kita baca, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. 3 yang kita minta.
Tiga hal ini berkaitan kata kuncinya ada di yang pertama, taubatan qablal maut. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan, membayangkan betapa bahagianya kita kalau kita mendapat ampunan, membayangkan betapa celakanya kita kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Menutup kesalahan-kesalahan masa lalu dengan prestasi-prestasi ibadah. Itu cakupan-cakupan taubat. Taubatan qablal maut. Kalau taubatan qablal maut kita lakukan, insya Allah kita masuk yang kedua, rahmatan indal maut. Ketika sakaratul maut, kita mendapat rahmat sakaratul maut. Yang ketiga, insya Allah kita akan dapat maghfirah ba'dal maut, ampunan Allah Subhanahu wa taala setelah kematian. Kaum muslimin rahimakumullah. Mulut ditutup, tangan berbicara di hadapan Allah, kaki menjadi saksi. Al-Fusilat ayat ke-20 tadi menyebutkan bahwa sam'ihim, absarihim, juluduhum, pendengaran mereka, mata mereka, kulit mereka, syahida alaihim, memberikan kesaksian kepada mereka, bima kanu yaf'alun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Kembali surat Al-Isra, la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Innal sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar dan penglihatan, wal fuad dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Berarti yang menjadi saksi pertama tadi kaki, tangan berbicara, kaki jadi saksi, surat Yasin 65. Kedua yang jadi saksi lagi pendengaran. Yang ketiga menjadi saksi lagi penglihatan. Yang keempat menjadi saksi lagi kulit. Yang kelima menjadi saksi dalam surat Al-Isra ayat 36 tadi adalah fuad, hati. Dalam sebuah hadis tentang kiamat, hadis yang sangat panjang, Sufyan bin Uyainah berkata bahwa fatantiqu fakhizuhu wa lahmuhu wa izamuhu, paha, kedua lahmuhu, lahmun daging, ketiga izam tulang belulang, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hubungkan berapa banyak sudah yang memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut, dirinci oleh hadis tadi Sufyan bin Uyainah dari Abu Hurairah menyebutkan bahwa paha, kemudian daging, kemudian tulang memberikan kesaksian terhadap apa yang kita kerjakan. Sehingga kalau dihubungkan, kalau tadi ada lima termasuk fuad, kaki, pendengaran, penglihatan, hati, kulit, keenam paha, ketujuh daging, kedelapan tulang. Dari mana kita bisa menghindar? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sebaliknya kita bayangkan bahwa kalau kita berbuat baik, maka semuanya akan memberikan kesaksian kebaikan ke hadapan kita. Dan kita bisa bayangkan betapa bahagianya kita
mendengarkan kesaksian mata, mendengarkan kesaksian telinga, mendengarkan kesaksian hati, mendengarkan kesaksian kulit. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun Yasin ini banyak dibaca, tapi kenyataannya bukan kita menafikan, tapi kenyataannya ayat ini khususnya belum banyak diaplikasikan orang yang baca Yasin. Ayat ini belum banyak diaplikasikan oleh orang mukmin. Kalau kita bawa ke dalam negara kita saja, negara Indonesia, kalau di negara ini yang mayoritas muslim, sebagai apapun perannya, dia memakai surat Yasin, aman. Dia tidak akan berani memberikan kesaksian palsu, dia tidak akan berani berbohong, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Seluruh anggota tubuhnya yang ikut serta dalam perbuatan tadi akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, saya berpesan untuk diri saya sendiri dan kita semua, cara yang paling mudah untuk menghisap diri sebelum nanti kita dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan tadi, lakukanlah hisap harian. Di saat kita sebelum tidur, ingat kembali apa yang kita lakukan hari ini. Dari yang kita lakukan itu, adakah kemungkinan kita berada dalam posisi yang salah? Kalau kita berada dalam posisi yang salah, ingat surat 65 ayat ke-65 surat Yasin ini, semuanya nanti akan memberikan kesaksian yang memberatkan. Itu kata kuncinya, kesaksian yang memberatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak tahu, 2 hari yang lalu khususnya warga DKI Joglo dikejutkan dengan satu kecelakaan anak muda, masih digolong muda, 30-an. Naik motor, tangannya kram sehingga menabrak trotoar, terpelanting, kena pohon. Ini kita jadikan ibroh, ini kita jadikan pelajaran, ini kita jadikan nasihat. Saya ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa taraktu fikum nasihatain, aku tinggalkan kepada kalian 2 nasihat. Yang pertama nasihat yang berbicara, ini nasihat yang berbicara. Yang kedua nasihat yang diam. Apa nasihat yang diam itu? Al-maut. Nasihat yang diam adalah al-maut, kematian. Setiap hari kita mendengar berita kematian. Bukan saja masuk dari kanan tapi di kiri, bukan saja seakan-akan kita akan mendengar setiap hari innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi satu saat kita yang diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketakutan kita sebagai seorang muslim cuma satu, bukan takut mati. Mati tidak boleh takut. Mati adalah satu hal yang pasti. Mati adalah konsekuensi dari hidup. Yang kita takutkan adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala belum sempat taubatan qablal maut. Itu kita berharap mudah-mudahan yang saya sebutkan tadi mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, karena kita tahu juga beliau orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya bagi kita adalah, nasihatnya bagi kita adalah, ajal tidak menunggu sakit, ajal tidak menunggu tua. Itu sebabnya setiap hari sebelum kita berangkat tidur, lakukan hisab, lakukan perhitungan diri. Insya Allah jalan hidup kita akan mudah.
Karena satu dosa dan kesalahan yang kita lakukan sama dengan menambah beban tubuh, sama dengan menambah beban pikiran, sama dengan menambah beban hati. Kita jangan ketipu orang yang bergelimang dengan dosa, kelihatannya dia happy. Enggak. Itu yang ditampilkannya di hadapan publik, itu yang ditampilkannya di hadapan orang. Karena yang disebut dengan dosa dan pahala itu, yang disebut dengan pahala adalah sesuatu yang kalian lakukan dan kalian senang dengannya. Yang disebut dengan dosa adalah sesuatu yang kalian lakukan, yang kalian sendiri tidak suka terhadapnya. Bayangkan berkali-kali kita berbuat dosa, banyak tumpukan yang kita tidak suka di sini. Itu sebabnya, nauzubillah min zalik, gampang stres, gampang jadi jalan pintas, akal jadi cetek, akal jadi pendek. Aku tinggalkan kepada kalian dua nasihat. Satu nasihat yang berbicara, maka kita merujuk kepada pendapat para ulama bahwa orang yang paling berbahagia itu adalah orang Islam dengan Al-Qur'annya, Ketika kita lagi butuh nasihat, ada penasehat di rumah kita, ada penasehat di dalam diri kita. Baca Quran, dapat nasihat. Ketika kita lagi sakit, kita membutuhkan dokter, ada dokter di rumah kita. Bukankah ini obat? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Di dalamnya ada syifa. Kita tidak tahu apa-apa, kita punya tempat untuk bertanya. Ini kalau boleh dibilang ini Google-nya Muslim di sini. Ini Google-nya Muslim di sini. Apa yang kita tidak tahu silakan tanya ke Quran. Paling tidak satu jawaban Quran secara umum. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahli, bertanyalah kepada orang yang ngerti kalau kamu tidak ngerti. Masya Allah. Barangkali semua kita pernah berhayal, barangkali semua kita pernah bermimpi. Alangkah enaknya kalau kita punya penasehat pribadi, alangkah enaknya kita punya pengacara pribadi, alangkah enaknya kalau kita punya dokter pribadi, alangkah enaknya kalau kita punya penjaga pribadi. Ini penjaga, Quran penjaga, muhaiminan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah terus gali Quran. Terus gali Quran, teruslah bersahabat dengan Quran, terus baca Quran. Sampai kita bangga dengan Quran, insyaallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya simpulkan. Ayat 65 surat Yasin ini bagi kita yang hidup sebagai peringatan. Kita tidak ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala yang dengan anggota tubuh yang kita punya, dan nanti seluruh anggota tubuh yang kita rawat di dunia ini akan memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita rawat telinga, kita rawat mata, kita rawat mulut, kita rawat tangan, rawat kaki kita jaga kesehatannya, kita jaga kebersihannya. Kita perhatikan dia. Jangan sampai ini yang akan memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah Al-Isra 36. La takfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan pernah mengikuti apapun yang kita tidak punya pengetahuan tentangnya. Satu kata kunci. Jangan pernah mengikuti sesuatu yang kita tidak punya pengetahuannya. Sehingga orang Islam itu tidak ada yang ikut-ikutan, yang fanatisme buta.
Nggak ada. Semuanya berangkat dari ilmu. Mudah-mudahan kita selalu melakukan hisab sebelum berangkat tidur. Insya Allah ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika nanti di yaumul hisab, hisab kita menjadi mudah. Dan ketika kita melakukan hisab setiap hari, kalaupun ada perbuatan dosa yang kita lakukan, kita langsung timpali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita melenggang dalam hidup ini. Ringan banget hidup ini. Orang muslim itu nggak ada yang nunduk, orang muslim itu nggak ada yang berat hidupnya, ringan. Yang membuat berat hidup ini karena banyaknya tumpukan dosa, banyaknya kebohongan, banyaknya musuh. Kaum muslimin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya berharap mudah-mudahan kita dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan nanti ketika kita berada di hadapan Allah, hari perhitungan, kita dalam keadaan mudah melakukan hisab, dan semua anggota tubuh kita akan memberikan kesaksian yang baik-baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di tadabbur yang akan datang. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.